Shalom anak muda dimanapun kalian berada. Kembali saya senang bisa menyapa setiap kita walaupun masih melalui media online. Dan saya mengajak untuk setiap kita hari ini mempersiapkan hati. Kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari bawa segenap persembahan kita, sikap kita, hati kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan di ibadah hari ini. Dan mari kita sama-sama menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Tuhan layak menerima segala pujian penyembahan kita. Dia layak untuk kita senangkan. Mari senangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya mengajak kita semua untuk lebih sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Dia. Haleluya, menyenangkanmu Tuhan. Haleluya, menyenangkanmu Tuhan, kerinduan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengajak kita semua untuk menyembah, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita hari ini. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Engkau layak terima segala sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami hari ini yang kami naikkan kepadamu. Dan biar setiap kami boleh terus berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam, belajar bersama firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua, biar kami boleh menangkap pesan yang sama hari ini. Dan kami boleh juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Diberkati dengan hadirat Tuhan. Amin.
Saya percaya kalau kita menyembah dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh, kita ibadah nggak sambil mainan atau nggak sambil melakukan aktivitas yang lain, Tuhan sanggup melawat setiap kita. Amin. Haleluya. Kita memasuki bulan yang baru. Hari ini kita ada di bulan Juni, teman-teman. Dan tema khotbah bulan Juni di gereja kita adalah menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Dan hari ini saya membawakan subtema untuk khotbah hari ini adalah memberkati Tuhan. Memberkati Tuhan. Oke, kita sama-sama akan belajar secara singkat dan secara cermat supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Oke, hari ini kita belajar tentang memberkati Tuhan. Dan pengertian memberkati Tuhan bukan berarti Tuhan berkekurangan lalu kita bawa semua harta kita berikan kepada Tuhan. Bukan demikian. Perlu kita ingat bahwa Tuhan itu gak pernah berkekurangan. Kalaupun Tuhan ngasih perintah untuk kita membawa persembahan, bukan karena Dia berkekurangan, tapi persembahan kita adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini pengertian memberkati Tuhan yang saya maksud bukanlah tentang persembahan yang seperti itu, bukan tentang uang, tetapi tentang bagaimana kehidupan kita. Pengertian memberkati Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang yaitu membuat Tuhan terberkati atau disenangkan lewat kehidupan kita. Yang sepakat bilang amin. Memberkati Tuhan artinya membuat Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita. Membuat Tuhan terberkati lewat apa yang kita lakukan. Dan hari ini kita akan belajar teman-teman tentang memberkati Tuhan. Oke, bahwa kita kalau pernah baca Alkitab, kita lihat ada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Pribadi yang sangat-sangat sempurna. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna teman-teman buat orang percaya saat ini. Kita hidup saat ini, kita melakukan saat ini, melakukan apapun, patokannya adalah apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus melakukan apa, kita lakukan saat ini. Artinya Yesus adalah teladan bagi kita. Nah, Yesus adalah teladan yang sempurna dan satu kali waktu Yesus ada di bumi ini, Dia menjadi manusia, Alkitab mencatat ada 2 kali peristiwa di mana di peristiwa tersebut Bapa memberikan predikat kepada Yesus bahwa Yesus adalah orang yang berkenan di hatinya, pribadi yang berkenan di hati Bapa. Satu peristiwa yang pertama adalah waktu Yesus dibaptis. Setelah Yesus keluar dari air, ada burung merpati, itu lambang dari Roh Kudus, dan juga ada suara dari langit yang berkata bahwa inilah anakku yang berkenan kepadanya, inilah anak yang aku kasihi kepadanya aku berkenan. Lalu peristiwa yang kedua adalah waktu Yesus bersama dengan ketiga muridnya, Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung. Ketika di atas gunung Yesus dimuliakan. Di sana hadir juga hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah yang ada di perjanjian lama. Alkitab mencatat hadir juga di situ adalah Elia dan Henok. Dan Alkitab menjelaskan bahwa kembali di situ ada suara yang berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya percaya teman-teman, kalau Bapa memberikan predikat kepada Yesus bahwa Yesus adalah pribadi yang berkenan di hatinya, itu bukan tanpa alasan. Gak mungkin Yesus gak ngapa-ngapain lalu Bapa memberikan predikat engkau berkenan. Tetapi ada alasan kenapa Bapa memberikan predikat kepada Yesus bahwa Yesus adalah pribadi yang berkenan. Karena kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menyenangkan hati Bapa. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka dari itu Bapa memberi predikat. 2 kali terdengar suara dari langit bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kita perlu belajar dari Yesus. Yesus adalah teladan yang sempurna dan apa yang Yesus lakukan membuat Bapa disenangkan, membuat Bapa berkenan. Dan kalau kita belajar
dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35 yang akan menjadi dasar hari ini tentang bagaimana kita bisa memberkati Tuhan lewat kehidupan kita dan membuat Tuhan berkenan atas kita. Saya akan share 2 hal tentang bagaimana kita bisa memberkati Tuhan lewat hidup kita, membuat Tuhan berkenan atas kita. Yang pertama, kembali kita lihat ayatnya yang ke-35 dari Kisah Para Rasul pasal 10 tadi. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang pertama, hal yang membuat kita bisa memberkati Tuhan dan membuat Tuhan berkenan atas kita adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Hidup takut akan Tuhan. Ini adalah poin yang pertama yang kita patut pelajari. Bagaimana kita bisa memberkati Tuhan lewat kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa berkenan atas kita. Yang pertama yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul tadi adalah waktu kita hidup takut akan Tuhan. Ayatnya tadi jelas berkata, siapapun, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya mau kamu punya kekayaan yang banyak, kamu adalah orang penting, tetapi kalau hidupmu gak takut akan Tuhan, Tuhan gak pernah berkenan atas hidupmu. Jadi syarat berkenan di hati Tuhan, syarat Tuhan terberkati dengan kehidupan kita adalah waktu kita hidup takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan punya pengertian bukan berarti kita takut sama Tuhan dalam arti Tuhan menyeramkan. Tuhan gak menyeramkan, tetapi merupakan perasaan hormat, perasaan kagum akan pribadi Tuhan. Dan Alkitab berkata gini teman-teman di kitab Amsal. Di Amsal 8 ayat 13 kita akan baca sama-sama dari Amsal 8 ayat 13 ini punya pengertian takut akan Tuhan seperti apa. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Alkitab berkata takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Artinya apa? Hidup takut akan Tuhan artinya kita akan menjauhi dosa. Karena takut akan Tuhan pengertiannya membenci kejahatan. Nah teman-teman, efek hidup takut akan Tuhan ini apa? Kita dapat berkenan di hati Tuhan. Tuhan terberkati dengan hidup kita. Kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang integritas dari sharing firman di grup kaum muda, di grup Youth for Christ ya. Ada sharing firman dari saya tentang integritas dan ditambah dengan Bang Boni ngajarin kita tentang bagaimana kita bisa berintegritas dalam hal seperti apa kita bisa belajar untuk berintegritas. Nah, hidup takut akan Tuhan itu kurang lebih sama seperti hidup berintegritas. Karena gini teman-teman, pribadi Tuhan itu enggak kasat mata, tidak terlihat secara langsung. Tuhan enggak terlihat secara langsung, tapi Tuhan ada di mana-mana. Nah kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan ada di sekitar kita, ada bersama dengan kita. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan orang tersebut. Makanya orang tersebut, orang yang menyadari Tuhan bersama dengan dia, gak akan melakukan kejahatan, bisa hidup berintegritas. Jadi ini yang pertama yang kita bisa pelajari bagaimana kita bisa memberkati Tuhan dengan hidup kita dan membuat Tuhan berkenan atas kita. Itu waktu kita hidup takut akan Tuhan. Efeknya tadi jelas berkata Kisah Para Rasul 10 ayat 35 bahwa setiap orang dari bangsa manapun, kata Alkitab, yang takut akan Dia berkenan kepadanya. Artinya status kekayaan kita, kita orang penting atau bukan, itu enggak penting di mata Tuhan. Bagi Tuhan gak penting. Yang menjadi penilaian bagi Tuhan, hidupmu menyenangkan atau tidak adalah waktu kamu takut akan Tuhan atau tidak. Jadi mari kita belajar sama-sama dari hal ini. Yang pertama, Tuhan dapat diberkati lewat hidup kita waktu kita hidup takut akan Tuhan. Oke, yang kedua, secara cepat kita akan simak kembali ayat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setelah takut akan Tuhan, ayatnya berkata apa?
yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberkati Tuhan dan membuat Tuhan berkenan atas kita adalah waktu kita melakukan yang benar. Katakan sama-sama, melakukan yang benar. 2, 3, melakukan yang benar. Teman-teman, berkenan bagi Tuhan itu waktu kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena artinya kita sedang hidup melawan arus dunia. Di saat orang-orang yang hidup sejaman dengan kita melakukan ketidakbenaran, kita melakukan apa yang benar bagi Tuhan, kita berkenan bagi Tuhan. Karena Tuhan akan suka sama orang-orang yang melakukan kebenaran. Saya teringat satu kisah di Alkitab tentang Nuh. Alkitab mencatat bahwa Nuh satu-satunya orang yang hidup benar di antara orang sesamanya. Artinya apa? Nuh orang yang hidup melawan arus. Nuh hidup melawan arus. Di saat orang lain terbawa arus dunia, melakukan apa yang tidak baik, tidak benar. Nuh melawan arus tersebut dengan dia hidup benar di antara orang-orang sesamanya. Makanya apa? Dampaknya adalah Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Lewat peristiwa air bah, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dan selama 120 tahun sambil Nuh membuat bahtera tersebut, Nuh memberitakan pertobatan untuk orang-orang sesamanya. Tetapi apa? Gak ada respon sama sekali. Dan akhirnya apa? Cuma Nuh dan keluarganya yang diselamatkan sama Tuhan. Kenapa? Karena cuma Nuh yang hidup melawan arus. Di saat orang-orang sesamanya melakukan ketidakbenaran, Nuh tetap melakukan apa yang benar. Dan Alkitab tadi mencatat di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35 bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Tuhan terberkati dengan hidup kita. Waktu apa? Waktu kita melakukan apa yang benar. Nah teman-teman, melakukan apa yang benar itu gimana? Kita gimana bisa melakukan apa yang benar? Kita bisa melakukan apa yang benar kalau kita membaca petunjuknya. Tuhan kasih Alkitab buat kita. Saya selalu berkata begini, belum lama saya berkata begini bahwa Tuhan adalah oknum yang terus berinisiatif untuk membuat kita kembali ke track yang benar. Kenapa? Karena kejatuhan manusia waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Manusia itu cenderung kehidupannya adalah melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Dan Tuhan berinisiatif untuk mengembalikan manusia kembali ke track yang benar. Salah satunya adalah dengan Dia memberikan petunjuknya melalui Alkitab. Maka dari itu, kalau kita mau hidup kita benar, rajin-rajinlah baca Alkitab. Bukan cuma rajin baca Alkitab, tapi renungkan dan lakukan setiap apa yang Tuhan ajar buat kita lakukan. Nah, itu melakukan apa yang benar teman-teman. Efeknya apa? Tuhan diberkati dan berkenan atas kita. Karena Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35 tadi berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Hari ini kita belajar sesuatu yang singkat tapi sesuatu yang padat dan memberkati, yaitu tentang memberkati Tuhan. Saya harap kita bisa belajar bukan hanya mendengar apa yang saya sampaikan, tapi kita sama-sama bertumbuh, kita lakukan sama-sama setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini. Yaitu kita belajar yang pertama, kita hidup takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar untuk melakukan apa yang benar. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang sudah mengajar kami dan memberkati kami. Biar kami Tuhan terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami boleh memberkati Engkau Tuhan. Lewat perilaku kami, lewat sikap kami boleh menyenangkan Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk hidup takut akan Engkau. Dan kami juga mau belajar untuk melakukan apa yang benar. Roh Kudus kiranya akan terus menolong setiap kami, memimpin hidup kami untuk membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman Tuhan ini ke dalam setiap hati kami yang mendengar dan juga mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyafaat Tuhan bagi keadaan bangsa ini yang masih dalam situasi kondisi pandemi Tuhan.
Kami berdoa Engkau sanggup Tuhan untuk menghentikan pandemi ini dan memulihkan lagi keadaan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Pakai Tuhan pemimpin kami, presiden kami, pakai tenaga kesehatan untuk menjadi alat Tuhan memulihkan bangsa ini dari keadaan COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota yang kami kasihi, kota Pemalang. Tuhan memberkati pemerintahan kota ini, bupati yang ada, sampai tingkat RT RW, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memuliakan namamu, memasyurkan namamu Tuhan, boleh mensejahterakan kota ini dan masyarakat di kota ini. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada, kiranya Engkau mau satukan setiap hati para pemimpin-pemimpin gereja, boleh bergandeng tangan, menjadi alat kepanjangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan di gereja GPI Samaria Jalan Pemuda nomor 25 Pemalang ini, dengan pemimpin kami Tuhan Pendeta David Budiman. Berkati Tuhan juga istrinya dan anak-anaknya, Tuhan akan memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap staf penggembalaan yang membantu pelayanan beliau, juga Engkau akan memberkati mereka. Juga untuk setiap tua-tua gereja yang ada Tuhan, para majelis, Engkau akan satukan hati mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan di GPI Samaria Jalan Pemuda. Kami berdoa Tuhan untuk generasi-generasi yang ada di gereja ini, baik generasi lansia, Tuhan Kau akan memberkati mereka sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi kami. Juga kami berdoa untuk generasi yang ada di bawah kami Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga akan memberkati mereka sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan boleh menjadi teruna-teruna Tuhan, tampil sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kami berdoa untuk anak-anak Youth for Christ Tuhan, anak-anak mudamu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Engkau ada Tuhan di setiap perencanaan mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan. Masa depan anak-anak Youth for Christ cerah ketika mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur dan kami akan mengakhiri pada kami hari ini. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, memberkati orang tuamu, memberkati pekerjaan orang tuamu, Tuhan memberkati sekolahmu, memberkati cita-citamu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan, diperbuatnya berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita sudah beribadah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang setia ibadah dan yang gak pernah lalai meninggalkan ibadah. Terus berdoa biar kita bisa kembali ibadah di gedung. Dan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Mulai bulan ini ibadah umum di gereja kita kembali diadakan 2 kali. Tapi masih dibatasi orangnya, dibatasi jumlahnya. Bagi kalian yang mau datang di ibadah umum, bisa mendaftar ke Pendeta Pembantu Trivena Agustin. Ibadah diadakan 2 kali, pagi jam 7 dan sore jam 5. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, jangan takut karena gereja kita juga mengadakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Membuat jarak kursi, menyediakan hand sanitizer dan termogan untuk mengecek suhu tubuh jemaat. Dan kami juga menghimbau kepada siapa yang hadir untuk membawa masker ketika ibadah. Dan mari sama-sama ibadah, jangan takut. Juga buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa menghubungi saya atau Kanatan, nanti kami akan ambil persembahan kalian di rumah kalian. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.